kasih, Afner. Belum ada suaranya, Rafael. Belum keluar suara, Rafael. Apakah sudah ada suaranya? Sudah sekarang. Terima kasih. Silakan, Rafael. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah bergabung pada Zoom pagi hari ini. Sebelum mengawali Zoom pelajaran pada pagi hari ini, apakah ada sedia untuk memimpin doa? Doa pembuka. Ayo, tidak pakai lama. Ya, silakan. Langsung, tidak usah ditunjuk dong. Ayo, tunjukkan bahwa kalian adalah anak yang berkualitas siap belajar. Silakan. Terima kasih, Fani. Lanjut, ya. Terima kasih. Untuk sesi dokumentasi ada yang tersedia? Hai, Rafael. Oke, sip, Kika. Ya, terima kasih. Sekarang untuk pembukaan pada Zoom pagi hari ini, silakan Fani untuk membuka Zoom pada pagi hari ini dengan doa. Baik, terima kasih teman-teman dan Bapak dan Ibu Guru. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat yang melimpah yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan atas pagi yang cerah ini Tuhan. Tuhan Yesus yang kami ingin Zoom meeting Tuhan, tolong tuntun kami Tuhan, berikan supaya kami dapat mengerti atas apa yang diajarkan oleh para guru kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami sebagai murid-muridnya supaya kami dapat menerima segala pelajaran yang diberikan oleh guru kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga para guru yang akan mengajarkan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati teman-teman kami Tuhan yang belum bisa hadir pada hari ini, mungkin karena sakit atau ada halangan yang lain Tuhan, berikan supaya mereka dapat mengikuti Zoom berikutnya juga Tuhan, kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Fani. Sekarang untuk sesi dokumen. Terima kasih silakan Fani dan Rafael. Silakan kameranya dibuka ya. Halaman pertama. Untuk yang belum buka kamera mohon dibuka. Halaman kedua. Halaman ketiga yang belum dibuka, Mercia, Abraham, Ara, David, Sasha, Bimi, Nicholas, Melvin, Okta, Ama, Langit. Sudah, terima kasih. Terima kasih Kika. Sekarang saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Bina.
Terima kasih Rafael yang sudah memimpin pertemuan ini. Terima kasih Fani yang sudah membuka doa dan terima kasih Keka yang sudah menjadi seksi dokumentasi. Nanti ditunggu siapa yang mau doa penutup tanpa ditunjuk dan dengan cepat mengajukan diri. Itu artinya rendah hati ya, mau berlatih. Oke. Nah, anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu. Yang lalu kita belajar tentang apa ya? Masih ingat? Tentang kerajaan apa yang kita pelajari? Kerajaan Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan kerajaan Islam ya. Kerajaan Islam di Indonesia. Indonesia begitu kaya dengan kerajaan-kerajaan, kaya dengan budaya-budaya. Maka mari kita mulai pembelajaran ini dengan lebih bersemangat. Mari kita nyanyikan lagu Aku Indonesia. Kalian semua Indonesia kan? Nah, mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Nah, silahkan ikut bergerak badan ya supaya sehat. Iya, tangan rentangkan. Iya, ikuti. Tari Bali. Ya, tari Padang. Terus, tari Jawa. Iya. Oke. Nah, tari Kalimantan. Iya. Oke. Tak pedulikan warna kulitnya, bentuk pedulikan tanah asalnya. Ada yang sama. Danau tiga warna di Flores ya. Oh, 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 aku warna irama. Oh, indahnya aku adalah Indonesia. Rukunlah selamanya, berdampingan bersama. Iya, tari Padang. Ya, Sumatera Barat. Yuk. Iya. Hati tertarik dari human Main dakon ya, jongklak. selalu sama yang untuk selama-lamanya. Indonesia beraneka ragamnya, warna-warni irama. Rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Berbeda kita tetap jadi satu. Hanya oh oh Indonesia beraneka ragamnya, warna-warni irama. Oh, indahnya aku adalah sama kita Indonesia. Rukun Iya, jadi kita semua Indonesia. Baik,
Tadi kita sudah menikmati ya betapa Indonesia kaya dengan budaya. Memang satu-satunya negara yang ratusan jumlah sukunya, ratusan jumlah bahasanya, kebudayaannya itu hanya Indonesia. Maka kita bersyukur ya sebagai warga negara Indonesia kita punya banyak kekayaan anak-anak. Bukan hanya alam tetapi juga kekayaan budaya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan tentang kerajaan Islam. Oke, mari kita pelajari lebih dalam lagi. Ya, ini peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Oke. Masih ingat kerajaan Islam di Indonesia yang pertama kali kerajaan mana ya, Nak ya? Kerajaan itu di Pulau Jawa. Karena Islam itu betul, karena Islam itu datangnya dari Indonesia itu sebelah barat. Jadi kalau yang kerajaan Hindu-Buddha itu kan pedagang mana yang membawa kebudayaan itu? Pedagang dari negara Hindu-Buddha? Dari India. India itu letaknya di barat laut. Nah, lebih jauh lagi ke barat itu, ke barat lagi. Nah, itu ada negara Timur Tengah, negara Arab, negara Gujarat ya. Nah, mereka berdagang juga karena jiwanya pedagang ya. Mereka berdagang juga ke Indonesia. Ketika memasuki Indonesia, daerah yang pertama kali dilalui Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan atau Papua. Mana dulu kalau kita dari Arab, dari sebelah barat Indonesia. Nih dia naik perahu. Sumatera dulu betul. Maka kerajaan pertama di Indonesia ada di Sumatera. Namanya adalah kerajaan Samudra Pasai. Iya. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini anak-anak, raja yang paling pendirinya dan raja yang terkenal, coba kita lihat wajahnya. Nah, beliau bernama siapa, Nak? Sultan Malik As-Saleh. Ini makamnya ada dan dikeramatkan. Ini kuburannya anak-anak. Nah, ini nisannya. Di sini dimakamkan pendiri kerajaan Samudra Pasai, Sultan Malik As-Saleh, dihias makamnya. Nah, seperti ini. Kemudian ada peninggalan-peninggalannya. Di antaranya peninggalannya yaitu adalah ini lonceng anak-anak. Lonceng ini bukan buatan Samudra Pasai, ini oleh-oleh dari Cina. Jadi ada pedagang Cina mampir ke sana ya. Kemudian Samudra Pasai dioleh-olehi, namanya adalah Cakradoya. Nah, loncengnya besar ya. Ini diabadikan sampai sekarang masih ada. Terus kemudian zaman Samudra Pasai, masyarakat sudah mulai mengenal uang. Uangnya dalam bentuk uang emas. Jadi mereka sudah mulai pakai uang. Ya, tadinya kan hanya barter kan, tukar menukar barang. Kemudian mereka juga buat stempel, nak cap. Nah, ternyata zaman dulu sudah ada cap juga ya, supaya sah sebuah surat menyurat. Nah, mereka juga buat cap ini. Ini adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu kerajaan siapa? Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai. Pendirinya siapa namanya? Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh. Peninggalannya ini namanya lonceng cakra, ya. Lonceng cakra, ya. Terus kemudian ada juga mata uang emas. Mata uangnya aja emas ya, keren. Kemudian ada stempel, yaitu peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Nah, kemudian mulai pelan-pelan geser ke arah timur. Setelah dari Sumatera berarti ke pulau mana? Ke Pulau Jawa. Nah, kerajaan pertama di Pulau Jawa adalah kerajaan Demak. Kerajaan Demak. Demak ini siapa pernah lewat Demak atau ke Demak? Ada yang pernah? Bukan Denmark loh ya, Demak ya. Demak itu kalau kamu dari Jakarta naik kendaraan lewat darat, sebelum kota Semarang, kalian pasti lewat, sebelum. Sesudah kota Semarang, kalian akan melewati kota Demak ya. Kota Demak, kota kecil, tapi zaman dulu menjadi kerajaan tertua di Pulau Jawa. Pendirinya ini namanya Raden Patah. Ya, namanya Raden Patah ya. Raden Patah ini punya 3 putra anak-anak. Putra yang pertama itu adalah Adipati Unus. Adipati Unus. Nah, Raden Patah ini ingin meluaskan wilayahnya. Wah, wilayah kok cuman hanya di Jawa Tengah ya. Pengen ngerebut Portugis ya. Portugis itu harus diusir dari wilayah kita. Maka diutuslah Pati Unus ke Selat Malaka untuk mengusir Portugis. Tapi apa yang terjadi? Pati Unus ternyata tewas dalam pertempuran itu. Nah, sehingga akhirnya
kerajaan dipimpin oleh putranya yang bernama Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono, kemudian dia memimpin dan kerajaan menjadi luas dan jaya. Tapi sayang anak-anak, Sultan Trenggono ini ketika dia ingin memperluas wilayahnya di Jawa Timur, dia perang, ternyata dia ikut terbunuh dalam pertempuran tersebut. Nah, Sultan Trenggono ini dia punya anak, anaknya menikah, namanya menantu ya. Nah, penantunya ini bernama Fathahillah. Masih ingat Fathahillah? Apa peranan Fathahillah di Jakarta? Apa peranan Fathahillah di Jakarta? Dia? Halo. Kota Jakarta. Mendirikan kota Jakarta, betul. Kan tadi Sultan Trenggono ingin memperluas wilayahnya kan. Dia tidak puas kalau hanya wilayahnya Pulau Jawa kecil. Nah, hanya Jawa Tengah ya kecil. Maka dia memperluas ke Selat Malaka. Diseranglah Portugis di sana. Putranya tewas. Kemudian dia ingin memperluas ke Jawa Timur. Dia serang Jawa Timur ya. Ternyata Sultan Trenggono ini tewas di sana. Kemudian penggantinya ini yang diutus ke daerah Jawa Barat, yaitu Fathahillah. Fathahillah ini menantu dari Trenggono. Dia diminta untuk mengusir Portugis yang mulai mendarat di Sunda Kelapa. Ayo Fathahillah, serbu itu Sunda Kelapa dari Portugis, usir dia dari sana. Nah, kemudian dia kalah atau menang ketika mengusir Portugis? Kalah atau menang? Menang. Menang, benar, dia menang. Maka Sunda Kelapa diganti dengan nama kota yang penuh dengan kemenangan atau Jayakarta. Pada tanggal 22 Juni. Maka setiap tanggal 22 Juni, rakyat Jakarta merayakan hari ulang tahun Jakarta ketika Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Kemudian nama Sunda Kelapa diganti dengan Jayakarta. Artinya kota yang penuh dengan kemenangan. Kemudian datang Belanda, namanya diubah karena sudah dijajah Belanda, namanya menjadi Batavia, dari kata Batav itu suku yang hebat di Belanda sana, maka menjadi Batavia atau Betawi ya. Jadi pada saat itu Fathahillah berhasil menguasai Sunda Kelapa. Ada pertanyaan sekali lagi, kerajaan pertama di Pulau Jawa adalah kerajaan Demak. Raja pendirinya bernama Raja yang paling terkenal bernama Sultan Trenggono. Penantu Sultan Trenggono yang diutus ke Jakarta bernama Fathahillah. Akhirnya Fathahillah berhasil mengusir Portugis. Nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Yang dirayakan setiap tanggal 22 Juni. Coba diingat 22 Juni nanti kalian kan sudah mulai libur kan, sudah selesai ujian kan. Ini biasanya sebagai tanda perayaan ulang tahun, semua tempat wisata di Jakarta gratis anak-anak kalau mau liburan. Ke Dufan gratis, ke Ancol gratis, ke Ragunan gratis ya. Ke Taman Mini gratis karena itu memang hari raya masyarakat Jakarta. Tapi karena gratis sehingga menjadi penuh sesak. Kita tidak bisa berwisata dengan nyaman. Itu bentuk dari masyarakat kita yang merayakan ulang tahun Jakarta. Ada. Kerajaan Demak terletak di mana Bu tadi? Kerajaan Demak itu letaknya dekat Semarang. Di pantai utara Jawa dekat Semarang itu ada kota Demak. Nah, itu di sana ada kerajaan Demak ya. Kalau sekarang itu daerahnya. Iya. Nah, sekarang penyebar agama Islam, banyak yang dari Arab sana ingin menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Mereka jumlahnya 9. Nah, mereka disebut sebagai Wali Songo. Iya, Songo itu artinya 9, Bu. Tidak boleh ditambah NG loh ya. Wali Songo ya, artinya wali itu adalah utusan yang berjumlah 9. Coba kita baca. Namanya adalah Sunan Gresik. Yang kedua Sunan Ampel. Yang ketiga Sunan Bonang. Yang keempat Sunan Giri. Yang kelima Sunan Kudus. Yang keenam Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh Sunan Kalijaga. Kedelapan Sunan Muria. 9 Sunan Derajat. Mari kita lebih mengenal lagi sunan-sunan ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya.
Yang pertama Apakah adalah terdengar? Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayat. Jawa Barat. Nah, ini Sunan Gunung Jati di Cirebon. Kalau kalian ke Cirebon, kalian bisa melihat kuburannya atau makamnya. Seperti ini. Adalah Sunan Kalijaga Putus-putus Suaranya putus-putus, Bu. di Kabupaten Demak, Jawa Barat. Sunan Kalijaga. Selanjutnya adalah Sunan Kudus berada di belakang Masjid Kudus. Ya, Kota Kudus tidak jauh dari Demak. Masjid Kudus. Nah, ini makamnya, saking dihormati. Sunan ya atau Raden Syahid. Bukit Mulia, Kabupaten Kudus. Sunan Bonang atau Syekh Makdum. Jawa Timur. Ada di Jawa Timur, Tuban. Kemudian selanjutnya adalah Suaranya putus-putus. yang makamnya berada di Desa Derajat, kemudian Malik Ibrahim yang makamnya berada di Kabupaten Gresik. Kemudian Sunan Giri atau Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin yang makamnya masih berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang makamnya berada di belakang Masjid Ampel di Surabaya, Jawa Timur. Demikian. Nah, kemudian anak-anak, selain kerajaan Demak, tadi kan Fathahillah menyerbu ke Batavia kan, ke Sunda Kelapa, akhirnya diganti dengan Jayakarta. Kemudian di Cirebon ya, ini ada juga kerajaan anak-anak. Mari kita dengar. Siapa pernah ke Cirebon dulu? Ada yang pernah ke Cirebon? Saya, Bu. Oh ya, baik. Oh, sudah pernah Saya, ya, Bu. betul. Kalau mau ke Jawa Tengah biasanya lewat Cirebon, betul. Di sana ada kerajaan. Pernah berkunjung ke kerajaannya? Nah, mari kita lihat peninggalan bersejarah kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kesultanan Cirebon. Oke. Dari kota inilah Islam mulai masuk ke tanah Pasundan. Kota pesisir utara ini Cirebon berawal dari sebuah pendukuhan kecil. Dukuh kecil ini dihuni oleh penduduk dari berbagai suku, agama, serta adat istiadat yang berbeda. Karena itulah dukuh ini dikenal sebagai Caruban, yang artinya adalah dukuh Caruban tersebut memiliki keterampilan dalam produksi terasi. Sebagian besar antara mereka memproduksi terasi, yang merupakan komoditas makanan populer pada masa tersebut. Olahan yang berbahan udang. Dari proses pembuatan terasi ini, Sunda, C artinya adalah air, dan bertahun-tahun kemudian bernama Caruban itu tumbuh menjadi sebuah kota pelabuhan. Lambat laun menjadi kota yang ramai dan dikunjungi oleh Cirebon dipimpin oleh Ki Gedeng Alang-Alang. Cirebon
lintas perdagangan yang cukup ramai. Masuknya Islam ke Cirebon melalui berbagai sumber. Salah satunya adalah kedatangan Laksamana Cengho dari Cina, seorang muslim pada awal abad ke-15. Salah seorang kepercayaan Laksamana Cengho, Tanengho, yang juga seorang muslim, kemudian membangun sebuah kampungan Cina di Cirebon. Perkenalan Cirebon dengan Islam juga datang dari para pedagang Arab yang sudah turun berniaga di sepanjang pesisir utara Jawa. Pada masa-masa tersebut, Cirebon menjadi kesultanan dan masih bawahan dari kerajaan Pajajaran. Cirebon selanjutnya dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana, putra tertua dari Raja Pajajaran. Seharusnya beliau menjadi putra mahkota, namun karena memiliki mengikuti agama ibunya, putra mahkota jatuh ke tangan adiknya. Pada masa ketika Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana, datanglah 3 orang dari Irak, Timur Tengah. 3 orang tersebut adalah Syarif Abdurrahman, Syarif Abdurrahim, dan Syarifah Baghdad. Mereka merupakan putra-putri dari Sultan Baghdad. Pangeran Cakrabuana kemudian meminta kepada Syarif Abdurrahman dan Syarif Abdurrahim untuk membantu penyebaran Islam di Cirebon. Pangeran Cakrabuana memberikan lahan kepada Syarif Abdurrahman untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan agama Islam. Lahan tersebut sekarang dikenal sebagai Anjunan. Sedangkan Syarif Abdurrahim mendapatkan sebidang tanah yang sekarang dikenal sebagai Kejaksan. Syarif Baghdad kemudian menikah dengan Syarif Hidayatullah yang kelak akan dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Syarif Baghdad membantu Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Syarif Abdurrahman membangun sebuah masjid di Panjunan yang menjadi pusat pertemuan dan musyawarah para wali penyebar agama Islam di Nusantara. Oke, baik. Jadi seperti itu anak-anak ya. Jadi para wali itu datangnya dari Arab sana, kemudian menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, salah satunya adalah di Kerajaan Cirebon. Sekarang pertanyaan, siapa pernah berkunjung ke tempat yang ada di gambar ini? Ini ada pagarnya, ini ada tulisan huruf setempat, ini orang-orangnya ini duduk di bawah. Nah, ada yang tahu? Pernah ke sana? Ini daerah mana ya? Kerajaan Islam juga, Nak. Ini adalah, halo, siapa pernah ke sana? Ini adalah Kerajaan Mataram Islam. Siapa pernah ke Yogyakarta? Siapa yang pernah ke Yogyakarta? Di sana, iya betul. Di sana ada 2 kerajaan Mataram Islam. Tadinya 1 tapi pecah. Siapa pernah ke Solo? Siapa pernah kota Solo atau Surakarta? Ada yang pernah ke sana? Oh, ternyata banyak yang pernah ke sana. Di sana juga ada kerajaan Mataram Islam. Jadi Mataram Islam dulu hanya 1, tetapi karena tadi ada penjajah datang supaya kita lemah, dipecah jadi 2, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Surakarta dipecah lagi, Inggris datang jadi 2. Yogyakarta dipecah lagi jadi 2. Jadi sekarang jadi 4 anak-anak kerajaannya. Oke, sekarang kita lihat kerajaan ini Mataram Islam ini. Nah, ini adalah raja-rajanya. Kalau kamu pernah masuk ke keraton ini, ada yang pernah masuk ke keraton? Ada? Nah, di sana ada fotonya anak-anak. Iya, ini adalah raja-raja yang pernah berkuasa di sana. Oke, ini pendirinya. Nah, kemudian yang paling terkenal adalah Sultan Agung. Dan sekarang menjadi Hamengkubuwono, menjadi Pakubuwono, Paku Alam, Mangku Alam. Nah, itu sekarang menjadi 4. Baik. Nah, ini peninggalan dari kerajaan Islam tersebut. Rumah tradisional, kedaton itu kerajaan ya. Ada pasar Kota Gede, ada masjid Kota Gede, ada makam, ada bendungan, rumah joglo, ini kerajaan di Surakarta. Oke, sekarang sebelum sampai ke, nanti kita akan lihat tentang ini ya, khusus tentang kerajaan Mataram Islam. Baik, mari kita lihat khusus tentang kerajaan Mataram Islam.
Sebentar. Ini mana tadi? Sebentar. Ini. Ya. Nah, oke. Mari kita mengenal raja dalam kerajaan Mataram Islam. Apalah kedengaran anak-anak? Kedengaran tapi agak putus-putus. Tidak jelas Kayaknya ya. Bu Gina Oke. ganti background deh, jangan yang gerak Bu. Kerajaan Mataram Islam adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-16. Kerajaan ini dipimpin oleh suatu dinasti yang mengaku sebagai keturunan dari Majapahit, yaitu keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Sepanjang sejarahnya, Kerajaan Mataram pernah memiliki 3 ibu kota, yaitu Kota Gede, Karta, dan Pleret. Pada masa keemasannya, kecuali Batavia yang pada saat itu dikuasai oleh VOC. Kerajaan ini juga pernah memerangi VOC. Kegagalan karena kapal Kerajaan Mataram berhasil pertanian yang lemah secara maritim. Bermula dari keberhasilan Sutawijaya dalam mengalahkan Arya. Atas keberhasilannya tersebut, Sutawijaya Hadiwijaya. Awalnya hutan Mantauk dipimpin oleh ayah Sutawijaya. Setelah ayahnya wafat, maka tujuannya untuk menaklukkan seluruh Jawa. Sutawijaya kerajaan adalah Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan desa inilah yang nantinya akan menjadi tanah ini awalnya hutan lebat. Lalu Ki Ageng Pemanahan menjadikan bekas hutan ini sebagai sebuah desa yang diberi nama Mataram. Ki Ageng Pemanahan di Kota Gede atau Yogyakarta. Raja yang kedua adalah Panembahan Senopati. 1984 kekuasaan jatuh ke dari Sultan Pajang. Sutawijaya pilar Panembahan Senopati karena masih dianggap sebagai senopati utama Pajang di bawah Sultan Pajang. Kerajaan Mataram ini lalu memperluas wilayah kekuasaannya dan sebagian besar wilayah Surabaya. Lalu posisinya digantikan oleh anaknya yang raja yang ketiga adalah Raden Mas Jolang. Merupakan putra dari Panembahan Senopati dari putri Ki Ageng Majapahit. Mas Jolang merupakan pewaris kedua dari sampai 1613.
pemerintahnya banyak terjadi peperangan. Wilayah Raden Mas Jolang wafat pada tahun 1613 di Desa Krapyak. Dimakamkan di makam Pasar Gede di Pekalongan. Raja yang keempat adalah Raden Mas Rangsang. Merupakan putra dari Raden Mas Jolang. Ia merintah sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, bergelar Sultan Agung Senopati Engalogo Ngabdurrahman. Hampir seluruh tanah Jawa, seperti Jawa Tengah, menaklukkan wilayah dengan berperang melawan Raja Jawa. Pada masa Sultan Agung wafat pada tahun Oke, jadi anak-anak coba diulang kembali. Raja paling terkenal di Mataram Islam adalah siapa nama rajanya? Siapa nama rajanya? Halo. Iya, Mas Rangsang atau Sultan Agung. Pernah dengar kata Sultan Agung? Nah, coba diingat saja Sultan Agung. Sultan Agung ini paling terkenal anak-anak. Karena apa? Dia berani. Belanda yang menakutkan bagi kerajaan-kerajaan lain, oleh dia ditentang, dia nggak takut ya. Dia serang Batavia sebanyak 2 kali. Serangan pertama dia lewat laut. Gagal anak-anak. Karena apa? Mataram Islam ini bukan kerajaan maritim, dia tidak biasa perang di laut ya. Bahkan itunya ditenggelamkan kapalnya ya. Kalah ya. Kalahnya terus kemudian juga kekurangan makanan. 2 tahun kemudian disusun lagi strategi bagaimana mengalahkan VOC di Batavia oleh Sultan Agung ya. Dikirimlah pasukan-pasukan. Tapi dia pakai cerdas, anak-anak pakai otak ya. Nah kalau dulu kalah karena kekurangan makanan, kelaparan, maka dikirim mata-mata. Jadi dikirim intel khusus ke arah Batavia, yaitu di Kerawang. Mereka pura-pura sebagai rakyat biasa, pura-pura sebagai petani membuka sawah, kemudian menanam padi, dan dipaskan nanti kalau padi ini mulai panen ketika tentara-tentara Mataram ini memasuki Batavia. Jadi mereka sudah punya bahan cadangan makanan, nggak usah gotong-gotong bawa dari kerajaan Mataram yang ada di Yogyakarta tersebut ya, kejauhan. Nanam saja di daerah Kerawang yang mendekati daerah Batavia. Nah ternyata berhasil anak-anak ya. Terus kemudian sukses ya saat itu. Karena ingin menguasai Batavia, Sungai Ciliwung dibendung. Karena dibendung sehingga kering, nah timbullah wabah kolera. Kolera itu yang sakit perut ya anak-anak ya. Diare, diarenya itu keluar seperti ingus begitu. Sakit sekali kalau yang sakit ya. Terus kemudian berdarah, nah itu diare, sakit kolera ya. Bahkan Jan Pieterszoon Koen pun juga tewas dalam peristiwa tersebut. Dia sebagai gubernur jenderal terserang wabah tersebut. Tewas ya, sukses. Tapi sayang setelah itu dia kalah ternyata. Tentara VOC berhasil memukul mundur dari tentara Sultan Agung ini. Tapi bagaimanapun juga Sultan Agung ini terkenal sebagai raja yang paling berkuasa di Pulau Jawa. Maka Belanda menjuluki Sultan Agung, oh itu singanya dari Jawa ya. Galak banget ya, tidak takut dengan Belanda. Dan ternyata memang berhasil mengacaukan Belanda dan hampir mengusir Belanda dari Batavia. Raja yang kelima dari Sultan Agung. Ketika pada tahun 1647 sampai tahun 1647. Ini dikarenakan Sultan Amangkurat I menjadikan teman
10 Juli 1677 dan dimakamkan di Telaga Wangi, Tegal. Sebagai penerusnya. Raja yang keenam adalah Amangkurat, pendiri dan raja pertama dari merupakan lanjutan dari kerajaan Mataram 1677 sampai tahun 1700 yang menggunakan pakaian Eropa sebagai pakaian dinas. Admiral. Oke, jadi itu anak-anak ya, penjajah di Indonesia, tahu kekuatan Indonesia. Indonesia itu rakyatnya banyak, wilayahnya luas, kalau mereka bersatu bahaya. Maka cara mengalahkannya yaitu dengan dipecah belah. Ketika Amangkurat I berantem dengan saudaranya, nah Belanda mendekati, mau nggak saya bantu? Dengan syarat harus membayar upah, nanti Belanda diberi wilayah. Nah dia begitu mendekati raja-raja, tujuannya tadi memecah belah supaya bangsa Indonesia tidak bersatu. Akhirnya dia berhasil menguasai Indonesia. Oke, jadi itu anak-anak mengenai kerajaan di kerajaan Mataram Islam. Oke, mari kita selesaikan. Ya. Kemudian ada kerajaan Goa dan Talu. Nah, raja yang terkenal di Goa dan Talu ini namanya adalah raja siapa? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin atau kerajaan Goa dan Talu, zaman dulu begini ini kerajaan loh ya. Ini berada di pulau mana, Nak? Di pulau Sulawesi. Ternyata hebat ya. Dia sebagai raja yang sangat berani, Belanda saja ditantang ya. Ketika rakyat dari kerajaannya ini Goa Talu, mereka kan pelaut ya. Nah maka sampai sekarang kapal-kapal dari Sulawesi itu sangat terkenal, disegani oleh dunia. Ada yang tahu nama kapal ini? Mereka biasa berlayar sampai jauh di luar Sulawesi. Bahkan ada yang menetap di Afrika. Nah, ada yang tahu? Ini keliling dunia anak-anak. Sampai sekarang masih ada. Ini adalah kapal apa namanya? Ini kapal bercadik ya, terus kemudian ini layarnya lebar, ini terkenal nih, biasa keliling dunia. Nah, biasanya aman dari serangan ombak. Karena apa? Keberanian dari rakyat Sulawesi dimulai ketika zaman dulu, zaman Sultan Hasanuddin juga begitu. Mereka dibiarkan berlayar untuk mencari ikan, untuk berdagang, mereka diperbolehkan kemana saja. Ini namanya adalah kapal, depannya pakai P, belakangnya I. Kapal apa ya? Kapal apa ya? Iya pinter, Pinisi Nusantara. Ini namanya kapal apa nak? Kapal Pinisi bersama-sama. Ini adalah kapal Pinisi. Ya, ini kapal tradisional kerajaan Goa dan Talu. Dia berlayar kemana saja untuk mencari nafkah. Nah ketika dia berlayar kemana saja, Belanda melihat. Biasa Belanda kan tukang adu domba ya, memecah belah. Belanda melihat, ditegur, Hasanuddin, kamu harus melayang rakyatmu untuk mengambil ikan-ikan di laut. Itu wilayahku, kenapa kamu biarkan rakyatmu? Apa jawab Hasanuddin? Belanda, laut itu bukan milik Belanda, laut itu milik Tuhan. Masa orang mau mengambil rezeki dari Tuhan tidak boleh? Wah, akhirnya Belanda bagaimana dibegitukan? Marah ya. Maka Sultan Hasanuddin ini karena keberaniannya, dia dijuluki dengan ayam jantan dari timur ya. Ayam jantan dari timur itu julukan dari Sultan Hasanuddin. Ya, akhirnya berperang melawan Belanda. Sayang dia kalah, kemudian diakhiri dengan perjanjian Bongaya. Nah, ini peninggalannya anak-anak, Fort Rotterdam ya. Ada di Makassar atau di Ujung Pandang. Ini benteng ya, benteng Rotterdam. Ya, sekali lagi peninggalan dari kerajaan Goa dan Talu yang dipimpin oleh Hasanuddin yaitu
Benteng apa? Rotterdam. Rotterdam. Ini kapal apa namanya? Pinisi. Pinisi, betul. Sampai sekarang terkenal anak-anak di dunia ya kapal tersebut. Oke, baik. Mari kita lanjut. Nah, ini adalah kerajaan setelah Samudra Pasai. Berarti ada di pulau mana? Ada di pulau? Halo? Ada di pulau? Pulau Sumatera, betul. Namanya adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini begitu terkenal ketika dipimpin oleh ini sultannya. Siapa Raja Aceh yang terkenal? Dia bernama? Iskandar Muda. Iya, Iskandar Muda. Iskandar Muda. Sampai sekarang kerajaannya masih ada ya. Termasuk kalau kamu ke Medan. Ke Medan juga ada peninggalan kerajaan Islam. Ayo, siapa yang pernah ke Medan melihat peninggalan kerajaan Islam? Masih ingat? Kesultanan apa di sana? Kesultanan Maimun. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Oke, sudah sampai di refleksi. Baik. Iya, sebentar. Ternyata habis chargernya. Ya, baik. Nah, apakah ada pertanyaan anak-anak tentang kerajaan Islam? Oke, bagus. Silahkan. Kalau Kristen tuh nggak sempat mendirikan kerajaan ya, Bu? Oke. Nah, mengenai Kristen, apakah dia mendirikan kerajaan? Jawabannya? Tidak. Jawabannya tidak, betul. Jadi kalau ketika Portugis datang, Spanyol datang, Inggris datang, Belanda datang, dia tidak mendirikan kerajaan, dia langsung ingin menguasai Indonesia seluruhnya. Kalau kerajaan kan wilayahnya sempit ya, tapi kalau yang dari Portugis itu ingin menguasai Indonesia, sayang diusir, dia pindah ke Maluku. Dengan Spanyol berantem, akhirnya ya udah damai deh, orang bertetangga di Eropa, masa di Indonesia berantem. Akhirnya Spanyol memilih untuk menjajah Filipina. Portugis tetap di Indonesia. Datanglah Belanda. Nah, Belanda datang menjajah ke pertamanya dia tujuannya ke Pulau Jawa berdagang beras. Kosto Pak Herman Pin. Ya, tapi ternyata Kosto Pak Herman Pin. Siapa itu? Ya, tapi ternyata akhirnya karena cara berdagangnya kasar, orang-orang di Banten nggak suka, diusir tuh Belanda, pergi. Nah, akhirnya dia balik lagi ke negaranya, dia belajar. Oh, ternyata kalau aku nggak sopan di Indonesia, aku diusir ya. Akhirnya dia datang lagi ke Indonesia dan akhirnya berhasil menjajah. Dia pakai cara memecah belah dan mengadu domba. Kalau tidak tanpa itu dia kalah karena apa? Sempit di sana, penduduknya sedikit. Bagaimana mau menyerang Indonesia yang luas dan penduduknya banyak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ada lagi pertanyaannya berikutnya? Tidak ada. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran IPS. Nanti kalau sudah selesai Bu Bina akan kirim PPT-nya untuk dipelajari. Kemudian minggu depan kita akan coba dengan kuisis. Masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Victor. Kepada Pak Victor dipersilahkan untuk pengajaran berikutnya. Monggo Pak Victor. Halo, selamat siang Pak Victor. Oh, Pak Victor masih belum ini. Mungkin akan diisi dulu Pak Herman atau Ibu Juni untuk pengumuman anak-anak. Pak Herman dengan Ibu Juni. Atau ada sesuatu yang akan disampaikan, kami persilahkan. Oke, Bu Bina, terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Untuk dari saya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Herman. Pagi Pak Herman. Pagi Pak Herman. Bapak cuma ingin mengingatkan aja untuk nanti siang. Nanti siang kemarin kita sudah belajar mengenai pengolahan data khususnya diagram lingkaran ya anak-anak ya. Nanti kita coba nanti siang ada latihan untuk mengerjakan diagram lingkaran. Ada 10 soal, silahkan dikerjakan dengan baik. Nanti setelah itu pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas soal-soal itu. Itu saja dari saya. Mohon diingat ada latihan nanti. Terima kasih.
Terima kasih Pak Herman. Pak Victor, selamat siang. Selamat siang Bu, jelas suara saya Bu? Jelas Pak, terima kasih. Kebetulan nih sinyalnya carut-marut. Iya sama Pak di sini juga. Anak jelas mendengar suara Pak Victor? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas pegang tengah-tengah mata kalian. Nah seperti ini. Kalau jelas mendengar suara Pak Victor, pegang bagian tengah-tengah di antara mata. Pak Victor mau lihat siapa yang bisa mendengarkan jelas. Oke, hampir semua. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita akan mencoba membahas latihan soal kemarin yang di kuisis. Mudah-mudahan semua sudah mengerjakan, ya. Jadi kalau ada kesempatan silakan mengerjakan. Jangan buang kesempatan itu karena nilainya akan masuk, akan diperhitungkan, ya, ke dalam rapotmu. Apalagi kelas 6 ini sangat penting untuk masalah nilai. Kalau lupa, nah kamu yang repot. Oke, kemarin kita sudah latihan kuisis muatan apa? SPDP. SPDP. Mengenai siapa yang dapat nilai 100? Saya. Tahu ya cara melihat nilainya, tahu ya? Tahu. Nah, jangan dilihat poinnya. Ya kan ada persentase sama poin kan? Jangan dilihat poinnya. Poinnya itu hanya kayak kompetisi cepat atau cepat-cepatan sama temennya. Jangan lihat itu. Yang penting kamu baca soalnya baik-baik. Oke, kita lihat yang kemarin. Kita akan bahas, nanti jawab bersama-sama ya, seperti biasa. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Siap dimulai? Siap. Siap. Oke. Mudah-mudahan lancar. Properti tari yang digunakan pada tari daerah selendang dan topeng itu dua-duanya properti? Iya. Topeng dan baju? Busana. Baju itu adalah busana atau kata lainnya apa selain busana? Kostum. Kostum tari. Baju dan selendang, bajunya aja ya. Ya, bajunya. Selendang dan celana pendek. Celana pendek kostum. Oke, berarti yang benar adalah selendang dan topeng. Betul ini? Oke, lanjut. Tadi udah tahu perbedaannya. Tuh, naik. Gerakannya hanya mementingkan keindahan. Apa ini maksudnya? Gerakmu ini. Kalau maknawi? Memiliki makna. Maknawi apa? Ayo, selain keindahan juga Ada artinya. Untuk penggambaran suatu karakter tari ya. Oke. Ini murni berarti? Iya, Pak. Ini. Oke. PM-nya minus ya. Korek. Nada sol si. Do, re, mi, fa, sol, Sol, la, si. si. Memiliki interval? Ayo. Dua, Pak. Dua, Pak. Pak Victor ngelek. Halo? Halo? Iya, Pak. Dua. Dua ini? Iya, Pak. Maaf nih, internetnya lagi kurang stabil. Dua ya? Iya, Pak. Oke, karena 1,5, 1,1. Wah, Pak Victor. Lanjut. Pola lantai. Gambarnya nggak muncul. Melingkar. Oh, ini pilihannya ada dua ya, diagonal. Salah nih berarti. Melingkar ya? Iya, melingkar.
Ini ada lingkaran. Oke, lanjut. Masih gampang. Melek, Pak. Melek ya, Pak Peter ya? Oke. Dalam seni tari dikenal unsur kostum tari. Pengertiannya yang mana? Pakaian yang digunakan oleh penari. Itu Musik pengertian dari apa? musik. Itu musik penari. Iringan tari. Bukan. Ini apa? Tarias. Tarias. Kalau yang ini? Properti. Jadi jawabannya ini ya. Oke. Ada suara siapa itu? Lanjut. Nah, bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Pengertian dari apa? Nada. Oke. Kalau akor, apa akor? Tiga nada yang tinggi nada yang bunyinya harmonis. Bagus. Mi, aduh gampang banget nih. Tiga. Kalau mi itu termasuk nada apa sih? Not apa sih? Mi. Do, re, mi itu termasuk nada apa? Solmisasi. Itu tiga ya? Iya. Ini apa? Fa. Ini? Re. Sampai salah? Bangetan. Bangetan. Kalau sampai benar gimana, Pak? Kalau sampai benar, selamat. Anda benar. Nah, Tari tari piring. daerah yang berasal dari Minangkabau. Piring. Dari mana kamu bisa menjawab kalau misalnya ini dari daerah ini, dari mana? Dilihat dari gambarnya bagian mananya yang bisa. Topinya khas Minangkabau. Benar, topinya dari khas Minangkabau. Atau secara keseluruhan ini tahu nih kamu nih tari dari daerah ini tari dari daerah ini, dari mana dilihatnya? Kostumnya atau salah satu bagian dari properti. Ini propertinya, topinya ini seperti apa ini? Rumah di Minangkabau. Minangkabau. Nama rumah Minangkabau apa? Rumah Gadang. Oke, berarti ini ya. Ya. Nama tariannya apa ini? Piring. Karena propertinya jelas piring. Oke. Lanjut. Pianika dan Melodis. Alat musik melodis. Recorder itu nama lain dari alat musik recorder apa? Suling. Jenis alat musik apa yang digunakan untuk memainkan nada solmisasi? Melodi. Kalau yang nggak bernada namanya apa? Ritmis. Alat musik elektronik artinya apa? Menggunakan listrik. listrik. Ya, udah digital. Ada piano dan sebagainya. Melodis. Tapi piano itu selain elektrik juga bisa disebut melodis nggak? Bisa. Piano apa namanya? Keyboard ya? Keyboard. Power up apa nih? Nggak usah dipakai. Power up-nya. Lanjut. Yuk. Yang mana? Diatonis mayor. Ada do. Diatonis Ini apa? mayor. Minor A. Ini ya? Ya. Oke. Ya, kalau di sini benar semua, tapi kalau jawab sendiri belum tentu. Mudah-mudahan benar semua. Nah, ini apa tadi nih? Akor. Lanjut. Oke, benar semua nih kamu. Banyak yang benar semua nih. Nada C ke nada D memiliki nama interval apa? Sekon. Nada yang kedua ya, nama nada interval yang kedua, sekon. Kalau C dengan C? Prime. Jenis tata pentas atau panggung yang memperlihatkan penari dari satu sudut arah pandang penonton adalah Panggung tertutup. Kalau terbuka bagaimana penontonnya? Dilihat dari segala arah pandang. Berarti ini ya. Oke, lanjut.
Thirds. Interval dari nada dari 1 ke 3. Ini adalah dari artinya apa namanya? Bahasa Inggris ya. Thirds itu sama seperti three. Ya kan? Berarti ketiga. Langsung. Mudahnya seperti itu. Thirds ya three. Nah, apa ini? Jeopardy ya. Kalian ada pakai ini enggak kayak gini-gini? Iya, Pak. Enggak, saya pakai. Kalau ada di bawah, ke paling bawah saya pakai itu, Pak. Sip. Nih yang tari apa ini? Tari merah. Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Ada nggak tari pilihan tari di bawah ini yang misalnya daerahnya tidak tepat? Ada nggak? Tidak ada. Semuanya tepat ya? Ada. Karena berdasarkan gambar berarti jawabannya adalah Tari merah. Jawa Barat. dari Jawa Barat. Lanjut. Oke. Interval 7 nada. Septim. Kalau ini berapa? 8 nada. Ini 2. 6. 6. Ini 5. ya berarti jawabannya yang mana? Septim. Oke, lanjut. Ih, gampang banget nih. La. Ya, pasti kamu nyanyi dulu sama menggerakkan tangan. Do, re, mi, fa, sol. Pasti gitu kan? Pas menjawab, kamu pasti dalam hati dulu pasti. Iya kan? Kok Bapak bisa tahu? Iya. Sama menggerakkan jari. Iya tidak? Iya. Nah ya. Oke. Pasti itu. Kamu nyanyi dalam hati sama ngerakin jari. Oke, tari kerasi daerah yang biasa dipentaskan secara Serampan 12. kalau kecak kelompok ya. Iya, Rame. Tari saman juga, tari lenso juga. Tapi kalau tari serampang 12 emang rame-rame, cuman dia menarinya secara berpasangan. Oke, ada lebih dari satu pasang. Power up. Ini kalau di handphone ada kayak giniannya nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Saya terus ya, ngerjain kuis dari handphone. Oh ya. Lagu nasional bertangga nada diatonis mayor. Kita cek satu-satu, jangan langsung dipilih. Maju tak gentar, mayor. Kalau Bandung, Mayor. Yamko Rambe Yamko. Mayor, tapi bukan nasional. Lagu nasional. Nah, ini semuanya mayor, tapi ada yang salah. Jangan dipilih. Halo Bandung. Mayor. Hari Merdeka. Mayor. Indonesia Raya. Mayor. Simpan dulu. Gugur bunga. Minor. Indonesia Raya. Mayor. Tanah airku. Minor. Maju tak gentar. Mayor. Syukur. Minor. Tiga. Mayor. Jawabannya yang benar adalah B. Halo Bandung. Bandung. Merdeka dan Indonesia Raya. Dibaca dulu pilihannya semua baik-baik. Jangan sampai salah pilih. Yamko Rambe Yamko itu lagu daerah. Oke, nomor 20. Ya, ini gampang nih. Minor. Mana? 1,5, 1,5, 1,5. Yang D, Pak. D. Yang D. Yang keempat. Yang mana? D. Yang ini mayor. Yang minor yang ini ya. Yang keempat. Oke. Hafal nih, harusnya hafal. 2,5. Nah. Dova, Pak. Dari Dova. Do re itu 1. Re mi 1. Mi fa 1,5. Kalau dijumlahkan jadi 2,5. Domi itu tadi berapa? Domi berapa intervalnya? 2. Mi sol. Ayo mi sol. 1,5. 1,5. Misi
Banyak nih. Banyak ya. Banyak nih, misi. 3,5. Berapa? 3,5. 3? 3,5. 3,5 ya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah Dova. Correct. Gampang banget. Diagonal. Jelas. Karena dia garisnya apa nih? Miring. Oke, diagonal. Dicek sampai kamu ingat-ingat kemarin jawab apa kamu? Tari Bondan nih, kita udah bahas nih. Yang pertama, payung dan selendang. Ada boneka yang memakai properti Yang ini ya? payung dan selendang di apa? Tari apa? Tari apa? Di keraton. Jadi keraton namanya tari apa? Serimpi. Serimpi. Ini tari apa? Yapo. Koreografernya namanya siapa? Ya, ini tari apa? Kuda lumping atau tari jarang kepang. Pernah lihat nonton tarian ini? Biasanya ada aksi apa? Ada aksi apa? Makan beling. Makan beling. Piring. Pakai ritual ini. Makan piring. Makan beling. Ya. Pernah lihat ini? Belum. Pak. Nah, biasanya ini dipentaskan ketika Jakarta merayakan hari ulang tahun. Pernah lihat ini? Enggak. Pernah lihat ini? Enggak. Sekarang tari Bondan berasal dari mana? Ayo. Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, tari Bondan berasal dari mana? Ada yang tahu? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Siapa tuh yang jawab tuh? Jeo. Oke. Zio pernah jadi penarinya atau yang digendong ini nih. Oke, tari ini ya. Oke. Berikutnya. Power up. Ini kita nggak pakai power up nih. 50-50. Itu pilihan jawabannya hilang 2 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Untuk nge-cheat. Ya, si pemain game ya. Nah, ini apa nih? Pola lantai. Apa nih? Vertikal. Walaupun ini terlihat seperti diagonal, ya kan? Iya. Tapi kalau dilihat sesungguhnya posisinya adalah saling membelakangi, berarti dia vertikal. Oke. 5 lagi pertanyaan. Pola dasar dari pola lantai. Ini dari dibahas kemarin. Garis lurus dan garis lengkung. Oke, kita bahas. Zigzag pengembangan dari garis apa? lurus. Diagonal? Pengembangan dari garis lurus. Lengkung. Berarti ini jawabannya ya? Ya, yang keempat. Garis lurus dan garis lengkung. Nah, nih gampang banget ini. Interval. Jarak, kalau udah ketemu kata jarak berarti jawabannya adalah interval. Bener semua nggak nih? Ya. Minor. Minor. Sedih. Kalau mayor bagaimana? Semangat. Bagi 2. Minor, bersifat sedih, mendayu, pelan. Bunyi-bunyian anggota tubuh, dari anggota tubuh penari. Musik internal. Sementara kalau eksternal dari mana? Dari Iringan dari alat musik ya. Dari suara alat elektronik, radio atau apapun. Ini ya internal ya? Ya. Oke. 2 lagi pertanyaan. Power up. Striker apa maksudnya? Jadi kalau misalnya salah, satu bisa diulang lagi, Pak. Oh, gitu. Oke. Pola lantai pada tarian seperti gambar tersebut adalah horizontal. Kita coba 50-50 ya. Kita coba ini ya. Iya, Pak. Back aja, Pak. Back twice. Coba aja nih. Oh iya,
Bang ya. Yang mana ini? Horizontal. Jadi kalau misalnya kita pakai satu bantuan, nggak bisa pakai bantuan yang lain ya? Nggak Nggak bisa. bisa. Siap, satu aja, Pak. Nah ini. Pak. Nada dengan interval jarak setengah. Yang mana? Mifa. Benar ini? Iya, Pak. Lasi berapa? Lasi berapa? Nasi 1. Ayo. 1. 1. Misol? 1,5. 1,5. Lado? Lado? Lado tinggi nih. 1,5. Berarti jawabannya adalah ini ya? Ya. Mifa. Oke. Kalau double ini apa nih jawabannya? Double point. Nambah poin. Pokoknya berhenti waktu ya? Iya. Oke. Poinnya dikali 2. Cuma nambah-nambah poin doang ya? Oke. Kita akhiri. Mifa, benar? Iya. Oke. Wah, kalau ujian SPDP dari kemarin mudah-mudahan nilainya bagus semua ini. Nilainya mana nilainya? Ini ya? Iya. Oke, 100. SN6. Oke, kita akhiri. Nah, ada yang mau ingin ditanyakan? Tidak. Siapa yang kemarin dapat 100? Saya. Nah, tapi jangan dilihat poinnya. Walaupun kamu 100 tapi poinnya di bawah temannya, ya itu nggak berpengaruh. Yang penting kalian paham membaca soalnya kayak tadi ya. Contohnya tadi soal yang agak menjebak yang mana tadi? Nah, itu bahaya. Iya kan? Kalau misalnya apalagi dibalik nih lagu daerah yang bertangga nada diatonis mayor. Semuanya lagu daerah tapi siapa tahu nanti ada selipan lagu nasional. Nah, kalau nggak dibaca baik-baik bahaya. Itu kan ada 3 lagu ya. Satu pilihan ada 3 lagu. Nanti siapa tahu aja satu pilihan ada 5 lagu. Nah, berarti kamu harus baca. Terutama kamu di muatan PPKN. Nah, nanti ada kuisis PPKN. Banyak pertanyaan menjebak. Nah, itu dia. Banyak pertanyaan menjebak kalau tidak membaca soal dan pilihan jawaban secara lengkap, tidak bisa dapat 100. Jangan diperhitungkan dari kecepatan kamu menjawab. Tapi yang penting pemahaman akan apa? Soal. Nanti materi kuisisnya adalah penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Yang kalian harus ketahui adalah sila ini lambangnya apa, nilai-nilai luhurnya apa. Nah, itu dia. Arti lambang masing-masing Pancasila apa? Kalian bisa baca-baca dulu sebelum kalian mengerjakan dengan kesempatan 2 kali mengerjakan. Ada yang mau ingin ditanyakan? Saya, Pak. Apa, Marcel? Akor tuh sama kayak chord ya, Pak? Atau beda, Pak? Akor sama dengan chord. Bu Bina mungkin bisa bantu menjawab? Betul. Sama, Betul. Pak. Iya, terima kasih. Wah, kalau bahasa Inggrisnya CHORD ya, Marcel? Marcel pernah memainkan chord? Iya, Pak. Nah, betul. Kalau yang ikuti les piano itu paham itu seperti itu, kunci-kunci. Terutama misalnya kalau kalian lihat Pak Parjo itu ahli dalam memainkan chord atau akor. Ada lagi yang tanyakan? Cukup? 9.15 pas akan berakhir. Mungkin Bu Bina? Mungkin Bu Juni dulu, Pak. Kalau Bu Juni ya? Bu Juni. Ya. Terima kasih anak-anak ya sudah ikut dalam membahas kuis kemarin. Mudah-mudahan nanti kalian ikut semua. Jangan ada yang sampai ketinggalan. Sayang. Yuk, Bu Juni. Terima kasih, ya. Pak Victor. Ya, anak-anak yang kuis, kemudian latihan-latihan dari Pak Herman setelah tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena itu menjadi perhitungan juga nilai untuk di raport, yaitu latihan ulangan ya. Kuis juga masuk latihan ulangan. Jadi itu saja. Tolong dikerjakan
dikerjakan dengan baik. Jangan ada yang tidak mengerjakan. Ya. Tugas-tugas yang belum segera dikerjakan yang di classroom. Besok ketemu dengan Bu Yuni hari Kamis. Ya. Besok ada peltam nggak, Bu Vina? Nggak ada ya, Vina ya? Kita rapat, Bu, jadi nggak bisa. Nah, kita ada rapat, tidak ada peltam. Iya. Biasanya peltam hari Senin sama hari Kamis, karena Bapak Ibu ada rapat untuk kegiatan ujian kalian, maka diadakan untuk pelajaran tambahan. Ya, itu saja anak-anak. Dari Bu Yuni. Iya, terima kasih nyambung dari Bu Juni. Anak-anak yang terkasih, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Tolong orang tua kalian diingatkan ya. Yang pertama, hari Selasa itu adalah jadwal foto anak kelas 6A dengan kelas 6B di SD Caritas. Hari Rabu itu jadwal foto untuk kelas 6C dan D di SD Caritas. Foto ujian anak-anak dan foto ijazah syaratnya alis ini harus kelihatan. Mata apalagi ya. Jadi kalau foto jangan ditutupi alisnya. Itu identitasmu, nggak boleh ditutupi. Telinga juga begitu, telinga harus kelihatan. Jadi sekarang yang perlu dirapikan khususnya anak putra, bagian apa yang harus dirapikan, Nak? Rambut. Dan alis. Ya, minta tolong ke orang tuamu ya. Tolong dong dirapikan, digunting atau di apa sehingga rapi. Jangan sampai gondrong, nanti salah identifikasi. Ini cewek mana nih ya? Kamu dikelompokkan ke cewek nanti ya. Maka silahkan khusus yang putra, siapkan untuk yang gondrong, silahkan segera dirapikan. Kalau yang akan foto sendiri berarti mengisi Google Form. Kamu tidak ikut foto di sekolah dengan alasan akan foto sendiri, tetapi dengan syarat harus menggunakan kamera, bukan HP. Karena kalau HP itu pecah fotonya, jelek. Karena apa? Ijazah ini kamu bawa sampai seumur hidup. Kalau fotonya pecah kan sayang, nanti ini foto siapa? Nggak kelihatan. Maka boleh foto sendiri, nanti filenya dikirimkan ke sekolah, akan dicetak oleh sekolah, tetapi dengan syarat tidak boleh pakai HP, mesti pakai kamera. Jadi siap-siap ya. Siapa yang rambutnya gondrong? Coba beri tanda reaction. Gondrong itu menutupi telinga, menutupi alis. Jadi alisnya nggak usah dirapikan. Yang dirapikan hanya rambutnya supaya tidak menutupi alis. Ya kalau alis dirapikan kami ke salon kecantikan namanya. Jadi yang perlu dirapikan adalah rambutnya. Itu yang pertama. Sebentar. Ya. Seragamnya foto. Oh ya, seragam foto sudah dicantumkan di sana ya. Ada seragamnya putih ya. Oke, dengan badge Caritas ya. Badge Caritasnya dipakai yang ada badge-nya, jangan putih polos. Hem ya, hem seragam hari Senin. Kemudian anak-anak untuk kelengkapan tersebut, siapa yang sudah mengisi form Google Form untuk foto? Ada yang sudah mengisi Google Form untuk foto? Ya, beberapa sudah masuk tapi masih banyak yang belum. Segera ya, karena akan dijadwalkan. Kita tidak boleh berkerumun, nanti ada jamnya. Nomor ini sampai ini, jam sekian, nomor ini sampai ini. Nggak boleh datang semaunya sendiri loh ya. Kita ada protokol kesehatan, kita masih masa PSBB. Yang kedua anak-anak, hubungannya dengan ijazah. Ijazah kalian, tanda lulus kalian itu nanti ditulis dengan tangan. Nah, isi ijazah nama kalian itu sesuai dengan akte kelahiran, termasuk nama orang tuamu. Ditulis sesuai akte kelahiran. Kami tidak boleh menulis lain selain akte kelahiran. Nah, kemudian selain ijazah, kalian juga menerima sidanira. Sidanira ini nilai pengetahuan dari kelas 4, 5, dan 6 dan ujian ya. Nilai sidanira khusus pengetahuan ini. Nah, ini yang mencetak adalah pemerintah DKI anak-anak. Jadi pemerintah DKI ini mencetak sidanira. Nah, karena
yang mencetak itu adalah Pemda DKI, maka namanya disesuaikan dengan kartu keluarga. Ternyata namamu di akte kelahiran banyak yang tidak sesuai dengan kartu keluarga. Kalau itu kamu bawa terus sampai besok SMP, SMA bekerja, orang akan bertanya, ini sah enggak ya kok namanya beda sih antara si Danira dengan antara ijazah. Siapa yang mau bermasalah seperti itu? Tidak ada yang mau kan? Maka diberi kesempatan mulai dari hari ini sampai hari Senin, coba diingatkan orang tua supaya menyesuaikan nama kakak diubah sama seperti nama akte kelahiran. Jadi akte kelahirannya nggak usah diubah ya, itu waktunya lama pakai sidang nanti kalau akte kelahiran diubah. Kalau kakak diubah itu lebih mudah. Kakak diubah lebih mudah. Kamu datang ke kelurahan, bawa akte kelahiran, KTP orang tuamu sebagai kepala keluarga, nah diurus ke sana sehari jadi kalau lancar. Jangan ditunda ya, hari Senin baru ternyata antriannya panjang banget. Yang antri bukan hanya SD Karitas loh ya, semua yang DKI Jakarta itu akan seperti itu. Jadi sekali lagi anak-anak ya, tugas kalian, siapa yang sudah sadar kalau antara akte kelahiran dan kakak namanya sama? Siapa yang sudah sadar bahwa akte kelahiran dan kakaknya berbeda? Beri tambah reaction, tanda reaction. Nah, ternyata kalian belum periksa kan? Coba nanti diperiksa ya di rumah ya. Jangan sampai tidak diurus. Tiba-tiba berbeda, kamu nggak bisa ralat ya. Tidak bisa kamu ke pemerintah DKI. Saya nggak mau namanya ini karena akta kelahiran saya begini. Tidak bisa, sudah diumumkan dari sekarang. Pemerintah DKI hanya mencetak si Danira berdasarkan nama yang ada di KK. Maka silahkan diurus. Hari Selasa silahkan laporkan kepada kami yang ada di sekolah. Bisa ke wali kelas, bisa ke panitia. Ya, nanti silahkan dilaporkan kalau ada pembaharuan. Kalau tidak ada perubahan silahkan laporkan. Saya tidak ada perubahan. Supaya kami tidak menunggu-nunggu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Siapa yang sudah mengingatkan orang tua bahwa hari Sabtu ini pukul 10 ada pertemuan sosialisasi ujian. Siapa yang sudah mengingatkan orang tua? Saya. Terima kasih, bagus. Orang tua wajib, ya terima kasih yang sudah komunikasinya. Berarti kamu komunikasi dengan orang tua hebat ya, erat hubunganmu dengan orang tua, lancar komunikasinya. Nah maka anak-anak, silahkan 3 hal itu diperhatikan. Kita saat ini sedang persiapan ujian. Kalau orang tuamu hari Sabtu tidak bisa datang, pasti akan ketinggalan banyak informasi. Kalau informasinya tertinggal, nanti ada data-data, ada urusan-urusan tertentu, kamu akan tertinggal. Nah, kalau tertinggal bagaimana urusannya menjadi panjang. Nah, maka anak-anak mari kita siapkan dengan baik. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, mungkin ada tambahan lagi Pak Herman, Pak Victor, dan Bu Juni? Mengenai UKS, Bu Juni? Oh, belum ya? Yang UKS tidak apa-apa diumumkan sama anak-anak. Ya, Bu Juni tentang UKS belum ya? Nanti anak-anak. Oh, silakan, silakan. Ya. Penerimaan obat cacing nanti akan diberikan pada saat anak-anak foto. Kemudian ibu juga titip untuk anak-anak yang mempunyai adik. Ya, nanti akan titip obat cacing bagi anak-anak yang mempunyai adik. Itu saja. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Ibu Juni. Jadi anak-anak pada saat foto nanti akan dibagikan obat cacing karena cacing itu kan parasit kan, merusak. Ada kesempatan kalian untuk ya dibasmi cacingnya secara cuma-cuma dari pemerintah melalui puskesmas. Bu Juni akan mengusahakan nantinya. Terima kasih. Masih ada Pak Herman dan dengan tidak berkerumun Bu Bina, nanti ketemu temannya, lama tidak ketemu temannya. Jadi tidak ada yang berkerumun dengan temannya, bercanda-canda dan sebagainya. Itu benar-benar protokol ketat. Nanti ditegur nanti SD Karitas. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Juni. Saya silakan. Pelaksanaan fotonya kapan Bu? Tadi saya nggak kedengaran.
Oke, pelaksanaan foto kelas 6A dengan kelas 6B. Siapa 6A dengan B? Kalian gilirannya hari Selasa. Selasa besok ya. Nah, kemudian siapa yang kelas 6C dengan 6D? Giliran kalian adalah hari Rabu. Ya, kalau akan foto sendiri diinformasikan supaya tidak ditunggu-tunggu di sekolah. Ya, bisa ditulis di Google Form. Tidak setuju untuk foto di sekolah, alasannya misalnya foto sendiri, tetapi dengan catatan harus menggunakan kamera, bukan HP. Ada pertanyaan? Hari Senin. Ya. Ada pertanyaan? Berarti kalau yang tidak punya kamera boleh datang ke sekolah hari Selasa dan Rabu ya Bu untuk foto. Ya. Kalau kita tidak punya kamera untuk foto di rumah, kita datang hari Selasa dan Rabu. Bukan, sesuai kelasnya. Kalau Samuel hanya hari Selasa. Iya, Bu. Karena Samuel kelas 6A ya. Tidak boleh datang hari Rabu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ya, silakan Jordan. Oke, Jordan. Untuk nama di ijazahnya Bu, pakai akte kelahiran atau kartu keluarga? Kalau nama di ijazah pakai akte kelahiran. Nah, seperti Jordan itu kan nama di KK disingkatkan, itu perlu dipanjangkan. Karena nanti pemerintah DKI akan nulis seperti nama singkatan itu. Waktunya hanya 1 hari Jordan. Jadi silahkan diurus ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Saya Bu. Ya, silahkan Wilson. Bajunya pakai apa Bu? Yang apa? Buat hari Selasa. Ada di Google Form. Ada di Google Form ya. Ada pengumumannya di Google Form. Oke. Hari Senin, seragam hari Senin. Ada lagi berikutnya? Saya Bu, hari Rabu jam berapa ya fotonya? Oke, nanti akan diumumkan. Besok kami guru-guru akan rapat ya. Oke, besok diumumkan nomor sekian sampai sekian jam ini, nomor sekian sampai sekian jam ini. Maka besok tidak ada peltam karena kami suster dan Bapak Ibu akan merapatkan kalian. Sudah semakin dekat masa ujiannya. Ya, dan anak-anak tahu ya, ujian kita tidak seperti biasanya mengisi Google Form, tetapi ujian kita dengan terawasi kamera. Iya, nanti ada kameranya. Kita pakai Zoom ya. Google Form dikerjakan seperti Zoom. Kalian sudah harus buka kamera. Ketika kalian kemarin ujian praktek komputer, seperti itu. Jadi nanti ada pengawasnya, Bapak Ibu guru mengawasi kalian, jujur atau tidak kelihatan di situ, bertahan di meja atau jalan-jalan, tanya sana, tanya sini, buka buku kelihatan ya. Maka itu perlu sosialisasi. Lo kok kaget sih? Nggak usah syok ya. Ujian itu supaya lulus, nggak usah syok ya. Maka kalau belajar dari sekarang, semua menjadi mudah ya, tidak ada hal yang sulit kalau dipelajari. Jadi sistem ujian seperti itu ya anak-anak ya, mandiri, integritas, jujur ya, tidak pakai contek-contekan, tidak pakai tanya-tanya ke orang lain, dikerjakan sendiri. Pertanyaan berikutnya. Google Form ada di Google Classroom, Bu? Iya, nanti ada di Google Classroom. Jadi seperti kalian sudah pernah seperti ketika kemarin ujian praktek komputer. Hanya nanti soalnya bergantian sesuai jadwal ya. Jadi melalui Zoom tersebut kami bisa melihat oh dia kerjanya ya, sehingga kalau kamu keluar dari mejamu, pengawas akan menegur kamu. Kamu kemana? Ya, lo kok ngobrol dengan yang lain? Lo kok buka buku catatan? Kelihatan ya. Mari kita menjadi anak yang berkualitas dengan tadi percaya diri, mengerjakan dengan baik, gak usah takut ya. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya? Ya, Marcel? Iya. Sebentar, Bu. Semisal itu sengaja ya, semisal sengaja kamera dimatiin itu bisa dieliminasi nggak Bu dari ujian? Nanti ada pengumumannya ya, nanti akan diumumkan dan kalian akan ada uji coba. Nanti ada uji coba, latihan ujian ya, tidak langsung mendadak tiba-tiba, nanti ada latihan ujian. Oke, supaya semakin terbiasa. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Tidak ada. Terima kasih kepada Pak Herman, kepada Pak Victor. Masih ada Bu dari saya. Oh, mari silakan Pak Herman, kami persilahkan. Terima kasih. Menyambung mengenai foto,
itu pada dasarnya sekolah telah memberi kesempatan untuk anak-anak foto di sekolah. Nah, bagi yang tidak diizinkan orang tua, bagi yang tidak diizinkan orang tua ke sekolah berarti harus foto sendiri. Nah, syarat foto sendiri itu pasti harus bagus. Artinya bagus itu sarana prasarana mendukung, kemudian juga posisi, jangan sampai nanti foto sendiri tapi setelah dikumpulkan kemudian sekolah minta untuk diulang. Mungkin karena posisi yang kurang bagus, miring. Kemudian, oh ini telinganya satu nggak kelihatan, harus diulang. Jadi, bukan berarti yang punya foto terus harus foto di rumah, bukan. Jadi, saya punya foto yang bagus, saya foto aja di rumah. Bukan seperti itu. Tapi sekolah memberi kesempatan untuk foto di sekolah, hanya yang tidak diizinkan ke sekolah, karena mungkin COVID ini khawatir, kemudian ya mau nggak mau karena foto harus dikumpulkan harus foto sendiri di rumah. Tapi syaratnya yaitu memenuhi syarat. Itu aja ya. Jadi bukan berarti terus saya punya foto terus harus foto di rumah, tidak. Sekolah memberi kesempatan supaya seragam. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman, semakin jelas ya. Baik. Oke, terima kasih. Kita akan akhiri pertemuan ini. Saya kembalikan kepada host kita kali ini. Silahkan Rafael untuk memimpin. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru telah menyampaikan apa yang untuk ujian tertulis. Untuk apakah ada yang bersedia untuk doa penutup? Oh, tidak ada. Ayo, angkatan 36. Apakah harus disuruh-suruh? Ayo, silakan. Proaktif. Saya, Rafael. Bagus, terima kasih. Maaf, dengan siapa? Daniela. Daniela, oke. Terima kasih. Baik, Daniela. Saya persilakan untuk menutup Zoom ini dengan doa. Baik, teman-teman, Bapak Ibu Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah memimpin kami dalam pagi hari ini. Berkatilah dan bantulah kami mengingat apa yang dijelaskan pada Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru kami. Dan berkatilah pada ujian akhir nanti kami bisa mendapat nilai yang bagus dan bisa lulus dan bisa naik ke sekolah menengah pertama. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di dalam surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang untuk saya persilakan untuk sesi dokumentasi Kika. Dokumentasi mantap. Mohon untuk yang belum membuka kamera untuk dibuka. Yang halaman pertama yang belum dibuka, Yoris, Waineta, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat yang belum dibuka, Anggita, Evanti, Kenzo, Mercia, Ara, Sasha,
Melvin, Okta, Aurel, Jason, Aldo. Tolong dibuka. Sudah, terima kasih. Terima kasih Kika. Terima kasih Bina dan Bapak Ibu Guru telah menyampaikan materi dan terima kasih teman-teman yang sudah bertugas. Iya, oke. Terima kasih. Aplaus dulu. Iya, hebat semuanya. Sampai jumpa. Selamat belajar. Tuhan memberkati. semuanya. Pak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga. Oke. Dadah. Dadah. Terima kasih, Oke. Sama-sama.